Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi teman-teman di channel ya untuk di trading crypto hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan bahas tentang pergerakan untuk Bitcoin teman-teman, dan bahas untuk beberapa token yang cukup sangat bagus untuk teman-teman pertimbangkan ya untuk diserok ya nanti ya di beberapa bulan ini. Tapi ingat teman-teman, di bulan-bulan ini agak sedikit ya, mungkin Bitcoin agak sedikit sideways. Jadi kita cukup harus berhati-hati teman-teman untuk pergerakan Bitcoin next selanjutnya ya untuk kedepannya. Oke teman-teman, di sini ada pergerakan yang cukup sangat bagus teman-teman untuk di Bitcoin. Jadi Bitcoin ini sempat tertahan-tahan teman-teman, masih terpantul-pantul di area 54.000 56.000 ya, dan kemarin sempat tertinggi lagi teman-teman di bulan Oktober ini di 56.100 ya. Dan Bitcoin masih saya katakan sideways ya, ini masih membentuk demand teman-teman, atau membentuk ya semacam pergerakan untuk ya membentuk permintaan ya untuk Bitcoin ya. Tapi kita harus juga berhati-hati teman-teman. Ingat tanggal 18, apakah deep ceilingnya masih Amerika masih cukup aman atau enggak, kita lihat aja perkembangannya ya. Oke, next teman-teman, untuk Bitcoin sekarang, kemarin tuh extreme greed ya, sekarang sudah di level greed atau level yang cukup ya biasa-biasa ya teman-teman, atau tidak terlalu serakah ya, tidak terlalu greedy. Oke, next lagi. Oke teman-teman, nah di sini saya cukup tertarik teman-teman, kenapa Bitcoin. Nah di sini ada candle yang membuat saya agak sedikit risau ya teman-teman ya, ada sedikit yang ya, di sini ada candle yang cukup mantul. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada inverted ya teman-teman. Nah di sini ini biasanya teman-teman kalau candle-candle seperti ini ya, yang seperti hammer terbalik ya, atau palu Thor terbalik dan ekornya panjang ke atas, ini menandakan bahwa ini ada penekanan sell yang cukup sangat tinggi teman-teman. Jadi penekanan sell yang cukup sangat tinggi ini kemungkinan besar, kemungkinan aja teman-teman, Bitcoin akan terkoreksi ya, terkoreksi ya, mungkin terkoreksi di area sini teman-teman. Oke, terkoreksi di area 48.000 ya sampai 50.000 ya, mungkin di area-area sini nanti Bitcoin kita akan terkoreksi. Jadi teman-teman kita harus berhati-hati untuk next depan. Jadi kita wait and see dulu teman-teman. Jadi kemungkinan besar Bitcoin akan terkoreksi sini, kemudian kalau misalkan bagus akan naik lagi ke atas ya, tapi kalau enggak ya akan rally-nya lagi teman-teman untuk ke bawahnya lagi ya nanti ya. Oke, next teman-teman, untuk Bitcoin saya harap teman-teman ini adalah candle-candle yang tipe-tipe seperti apa, reversal ya kalau saya bilang. Nah di sini juga terbentuk juga candle reversal, tapi ini sempat naik ya, turun lagi, kemudian akan naik lagi ke atas ya, jadi membentuk pola-pola yang hampir sama teman-teman. Oke, tapi ini hanya sebuah candle teman-teman, yang menentukan candle adalah diri kita. Tapi biasanya ciri-ciri candle itu seperti saya bilang ya teman-teman, itu biasanya menentukan pola trader ya teman-teman, pola-pola yang akan next rally selanjutnya untuk di Bitcoin ini atau di beberapa market selanjutnya ya. Oke, next teman-teman, saya akan bahas tentang BTCST. Apa sih bang BTCST? BTCST itu teman-teman adalah standar token untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi pengganti Bitcoin yang berbentuk DeFi ya. Seperti saya bilang di sini, kemarin sempat melakukan kenaikan cukup sangat parah teman-teman ya, saya bilang ya, dari $17 ya tertinggi sampai tadi itu $89 ya di beberapa jam hari kemarin ya teman-teman. Dan kita bisa lihat teman-teman, di 7 Oktober ini cukup sangat kenaikan cukup sangat parah ya, atau cukup sangat tinggi ibaratnya ya. Oke, next lagi teman-teman. Nah di sini teman-teman, apakah ini BTCST akan terkoreksi? Oke teman-teman, kita buat garis trennya dulu. Koreksinya sampai mana bang kalau misalkan koreksi? Oke, jadi teman-teman kalau untuk melakukan pembelian, saya sarankan teman-teman Anda harus buat trendline dulu ya. Jadi ditarik dulu ke atas, tarik sini. Oke, oke ya, ditarik lagi ke bawah sini ya. Oke, dari atas ditarik ke bawah. Oke, next ya. Nah teman-teman, di sini kan sudah, kalau sudah breakout teman-teman silakan bisa entry ya, atau nanti kalau misalkan masih terpantul lagi breakout tapi terkonfirmasi candle merah, kemungkinan besar Bitcoin akan turun. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalkan terbentuk candle merah di sini, breakout candle merah teman-teman, kemungkinan Bitcoin akan turun ya, atau BTCST ya. Oke, tapi kalau misalkan BTCST ini masih candle hijau ya atau naik, kemungkinan besar BTCST akan rally next rally teman-teman untuk all time high-nya ya, bisa mudah-mudahan bisa tertembus all time high-nya. Tapi kalau saya lihat token-tokennya ini cukup sangat bagus ya, jadi supply-nya tuh sangat kecil banget teman-teman. Di sini kita bisa di CoinGecko. Oke, supply-nya cuma 17
sorry ya, cuma 15 juta, dan suplai beredar di sini kita bisa lihat ya. Suplai beredar di sini cuma 7 juta ya. Jadi cuma separuh teman-teman. Ya mungkin separuh dipegang developer ya, tapi kita bisa lihat dulu untuk marketnya teman-teman, untuk hotlernya apakah bagus teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada yang menguasai ya sekitar 50% ya ini ya. Ada dua wallet, ada OX teman-teman, OX 811 ini. Nah, ini sekitar 4 juta ya, 20 ini mungkin ya, mungkin dipegang developer teman-teman. Kalau di sini ada, kalau ada kontrak seperti ini biasanya market ya teman-teman, atau exchange. Tapi kalau misalkan ada seperti ini yang biasa nggak ada kertasnya, ini biasanya punya developernya teman-teman, atau pemegang utamanya. Jadi mungkin developer ya untuk promosi ya, atau pengembangan token tersebut. Jadi cukup sangat bagus teman-teman, cuma megang 3 juta saja. Oke, dan kita bisa lihat juga teman-teman di sini hotlernya cukup lumayan banyak, sekitar 17.000 ya. Dan kita bisa lihat untuk di tokennya ini, jadi standar hash rate ya saya bilang ya. Jadi BTSD adalah standar hash rate. Jadi ini untuk meminimalisir karbon, jadi sudah menggunakan proof of stake teman-teman, atau menggunakan, tidak menggunakan proof of work lagi ya. Jadi untuk BTCST ini, jadi ini sudah masuk di kontrak pintar, di smart contract di Binance ya. Jadi misalkan Binance nih masih penggemarnya cukup sangat banyak, dan marketnya teman-teman ini sudah terlisting di Binance ya, sudah listing di Binance. Yang mungkin kalau di Binance teman-teman ya jangan ragu lagi teman-teman untuk share coin ini kalau misalkan masih abu-abu ya. Tapi ini saran saya saja teman-teman. Ingat, kita tunggu dulu garisnya, seperti saya bilang ya, garisnya kita tunggu. Kalau misalkan oke, garis candle merah kita naik lagi ya, bisa kita share. Tapi kalau misalkan ini belum breakout dan turun lagi ke bawah seperti ini teman-teman, nah kita tunggu saja sampai breakout di trendline yang kita buat ya di time frame H4 nya. Tapi kita bisa lihat untuk di daily teman-teman, di daily ini cukup sangat bagus ya. Di daily masih cukup tertinggi, tapi ingat kita harus juga berhati-hati ya. Oke, next, stay di your teman-teman. Oke teman-teman, next lagi saya akan bahas untuk pergerakan di Twitter. Di sini Polkadot teman-teman, di sini tech change about how to build Polkadot with substrates.io development framework. Nah, di sini jadi teman-teman di sini Polkadot teman-teman bekerja sama ya dengan subs.io, subs online ya. Jadi ambil kesempatan belajar tentang bagaimana membangun ya dengan substrate.io, kerangka pembangunan. Bergabunglah .subs0 online untuk mendengar kabar dari pendiri Polkadot ya, atau Gova Virok apa ya. Oke teman-teman, tentang pengembang substrat terbaru. Jadi nanti Polkadot ini ada pengembangan cukup sangat apik, dan di sini ada juga berita cukup sangat bagus. Ethereum teman-teman ini bekerja sama dengan Nervos Network. Wow, sudah force split. Jadi Ethereum dan Nervos akan bekerja sama teman-teman untuk membangun jembatan dan menghubungkan antara kedua chain tersebut. Oke, mudah-mudahan saja Nervos dan Network cukup sangat bagus. Sekarang harganya sekitar di 216 atau sekitar 217 ya, saya kurang tahu tadi. Kita bisa lihat di marketnya untuk di Nervos teman-teman ya, sekitar 218 ya untuk di tokennya. Jadi ini cukup sangat bagus ya untuk Anda perhatikan ya untuk di Nervos Network teman-teman di sini ya. Oke, next lagi teman-teman, untuk beritanya di sini ada pergerakan paus ya. Di sini ada sekitar 2000 Ethereum teman-teman ditransfer dari Binance ke wallet. Nah, mungkin di sini 2000 Ethereum ini teman-teman, Binance ini mungkin mau menimbun Ethereum ya. Mungkin Ethereum ini akan di beberapa bulan ke depan ini akan cukup sangat sangat tinggi ya. Oke, jadi kita lihat saja. Ini 71 juta dolar teman-teman. Ini paus ini sedang bergerak cukup sangat masif ya. Oke teman-teman, next lagi untuk beritanya. Di sini ada juga Bitcoin, jadi berita Finbold. Bitcoin sebagai Mas 2.0 with possible 20 triliun market cap Immutable, kata CEO dari Immutable Holding teman-teman di sini ya. Jordan Fred, CEO ketua penyedia portofolio blockchain Immutable Holding, telah memproyeksikan bahwa Bitcoin akan menjadi harga 1 juta dolar teman-teman di sini ya, terutama ketika semua koin ditambang. Oke, bicara kepada Kitco Fred ya, Kitco News ya, Fred mendedikasikan bahwa Bitcoin sekarang adalah versi emas kedua. Wow, cukup sangat bagus. Dan next lagi teman-teman, di sini ada Google. Wow, Google Pay adds support for back virtual Visa crypto card. Jadi sudah menerima Visa yang ada kriptonya, ini cukup sangat bagus juga.
Google Play telah will enable consumer ya, jadi kita terjemahkan saja. Google Play sekarang sudah memungkinkan konsumen untuk menggunakan kartu kripto virtual bag ya untuk membeli online melalui mata uang digital ya, pilihannya seperti Bitcoin ya. Dalam pertanyaan Pressback pasar yang memungkinkan pengguna membelanjakan cryptocurrency mencatat bahwa kemitraan baru dengan Google ya teman-teman, saldo kripto pertama akan dikonversi menjadi fiat sebelum pembayaran dapat dilakukan. Jadi nanti misalkan Anda punya Visa kripto tadi teman-teman, nanti bisa dikonversikan ke dolar, dolar nanti bisa ditukarkan ya mungkin ke voucher diamond, Mobile Legend, FF, dan nanti produk-produk Google ya yang ada di Amerika Serikat atau di beberapa negara yang menerima sebagai cryptocurrency ya teman-teman. Oke, next lagi teman-teman di sini. Oh, sudah habis ya beritanya ya. Oke, cukup sekian teman-teman berita dari saya. Mungkin di Bitcoin ini akan sedikit terkoreksi ya, mungkin tidak terlalu parah, mungkin terkoreksi di area ya, mungkin ke area demand ini teman-teman. Kemungkinan akan naik lagi ya untuk ke atasnya kembali. Oke, sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Nervos teman-teman, untuk bagus ya untuk Anda pertimbangkan untuk masukkan ke portofolio juga, dan BCI ST ya untuk kedepannya. Oke, next teman-teman, koin apa yang mau dibahas kolom aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, see you ya, sampai jumpa di berita selanjutnya ya.